Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Katario Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan CV atau cara membuat CV menarik menggunakan Canva. Langsung saja kita search CV. Oke, kita search. Nah, nanti akan muncul beberapa tampilan. Jadi untuk kali ini kita akan membahas CV untuk bagian administrasi. Mungkin bagi teman-teman yang ingin melamar di bagian administrasi, simak terus video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya yang lebih menarik dan tentunya bermanfaat. Langsung saja untuk bagian administrasi kita pilih yang simple desainnya. Oke, masih banyak bagus tampilnya sangat di Canva ini banyak banget pilihannya untuk teman-teman kalau misalnya mau buat CV yang lebih menarik bisa pakai Canva ini karena banyak banget pilihan-pilihannya. Desainnya kita masih bingung cari yang mana saking banyaknya. Kita cari yang sesuai bagian administrasi. Yang simple. Masih mencari, kita cari-cari dulu mana yang lebih bagus, yang bagus dari yang lebih bagus gitu gimana ya. Kita mencari video CV yang paling bagus. Nah, ini kayak menarik. Ini lebih simpel. Jadi kalau pembuatan CV itu kalau melamar di bagian administrasi saya saranin memilih 1 sampai 3 warna saja. Jadi jangan terlalu ramai warnanya macam-macam. Jadi kita cukup memilih satu atau 1 sampai dengan 3 warna. Oke, loading agak lama. Pertama kita ganti fotonya terlebih dahulu. Kita ganti. Upload di sini. Pilih menu upload yang di sini. Load. Lalu kita masukin foto yang sesuai. Nggak ngadet karena jaringannya. Jaringannya sangat ngadet. Lakukan foto. Kebanyakan. Boleh kita variasi di sini fotonya. Kita tambahin background. Pilih elemen. Pilih mungkin kotak, kita coba cari kotak, bisa nggak? Kotak.
Kita buat backgroundnya dulu. Cara simpelnya gini, kita copy lagi yang foto lama, kita hapus, kita kasih background. Mungkin bisa diganti warna putih. Nah, jadi gini, kita bisa masukin ke perseginya dalam. Setelah ini kita jadi gini, kita pilih persegi, lalu kita ganti warnanya menjadi putih, kita masukkan lagi ke sebagai background kita. Jadi hasilnya kayak gini. Di sini kita tulis saja namanya. Nah, sekarang yang nggak kalah penting, cara penulisan bio atau profile. Nah, jadi di sini kita harus benar-benar memperhatikan. Jadi di sini tuh kayak ringkasan kita, bagaimana sih agar para recruiter itu melihat kita dari sini aja udah cukup gitu loh, kayak ringkasan dari keseluruhan keunggulan kita dan kompetensi kita. Jadi harus hati-hati. Nah, pada video sebelumnya saya juga udah membahas bagaimana cara membuat deskripsi diri. Nanti bisa dicek lebih ini lagi. Nanti biar saya nggak ngulang gitu. Jadi saya langsung membuat aja profilnya. Ini bisa digedein biar muat banyak. Misalnya saya memiliki pengalaman kerja gitu kan. Lanjut, saya memiliki dalam hal pengolahan data. Jadi bio ini kalau sebisa mungkin dikaitkan dengan bagian administrasi karena teman-teman mau mendaftar di bagian administrasi. Pengolahan data misalnya, terus filing, terus apalagi, dan membuat laporan. Ini wajib banget sih, kalau administrasi pasti membuat laporan. Terus dijelasin lagi kayak keahlian-keahliannya, misalnya memiliki keahlian cukup ini aja. Ini sama ya, misalnya kita ganti ini, kalau misalnya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua gitu, biar enggak beda-beda. Jadi kita ganti ya di sini. Ini bisa digeser-geser juga. Kita ganti sesuai email kita, misalnya email.com. Lanjut ini nomornya, misalnya masalah aja ya, ini nomornya. Kayak gitu. Terus ini alamatnya cukup domisili aja, misalnya Cikarang.
Cikarang Timur misalnya, Bekasi, gitu aja. Jadi nggak perlu harus rinci, kayak kan kalau zaman dulu kan masih sistemnya pos, jadi balas ngirim via pos, terus ngirim via pos. Kalau sekarang kan serba teknologi, jadi alamat ini gunanya untuk mengetahui domisili si calon calon kandidatnya. Jadi misalnya HRD itu udah tahu misalnya ada yang kandidatnya dari misalnya ngelamarnya di Bekasi, jadi kandidatnya misalnya di Jawa Timur, jadi udah memperkirakan nih maksudnya kapan bisa ikut tes, terus nanti alokasinya gimana kalau misalnya diterima kerja dan lain sebagainya. Jadi kita cukup kasih informasi secara umumnya aja, misalnya Cikarang Timur, Bekasi, itu udah lebih dari cukup. Ini misalnya teman-teman punya blog misalnya, tulis saja. Jadi semakin bagus nanti siapa tahu rekruternya melihat dari blog-blog teman-teman, atau teman-teman yang hobi nulis atau memberikan informasi lewat blog, barangkali itu membuat nilai plus juga. Jadi kita coba aja lah, untung-untungan kita tulis juga. Karena untuk soft skillnya kita ganti misalnya yang ada kaitannya sama administrasi, misalnya yang ada hubungannya sama administrasi, atau enggak misalnya soft skill ini terlalu membingungkan, jadi kita bisa ganti ke hard skillnya, jadi lebih skill lebih ke arah langsung tertuju pada ininya, pada computer skill. Misalnya teman-teman mau coba misalnya langsung hard skill, tapi kalau mau soft skill ya mungkin kita bisa isi contohnya misalnya berpikir kritis kayak gitu. Terus multitasking, mungkin multitasking, terus kreatif misalnya. Kreatif, terus bisa kita bisa tambahin sama mungkin teliti. Selanjutnya bagian edukasi ini kita rapikan dulu, ini jika bawain, kita bawain, terus masuk ininya diganti pendidikan. Ini diisi dengan pendidikan masing-masing, misalnya pendidikannya diganti sesuai dengan universitas masing-masing. Misalnya universitas sensor aja ya, tahun lulusnya misalnya 2020, dan ini jurusannya misalnya cuman kerja. Nah seperti ini. Sini pengalaman kerja misalnya. Pengalaman kerja kita tulis misalnya ini aja, maksudnya misalnya staff admin, atau enggak biar lebih ini ya, biar lebih bagus ya, kita tulis agak keren, office administrator misalnya. Misalnya kita tulis PT nya PT misalnya ABCDE, misalnya tahunnya kapan, misalnya 2019 sampai 2021. Terus ini ditulis job desk nya
kita hapus, kita tulis job desk-nya, misalnya satu, misalnya melakukan penerapan sistem pengarsipan, misalnya bukan sistem pengarsipan mungkin arsipan. Baik secara fisik maupun digital. Yang kedua, misalnya melakukan tugas administrasi secara rinci dan efisien. Terus misalnya lagi menyiapkan segala keperluan, misalnya menyiapkan segala keperluan untuk meeting mungkin, atau untuk rapat gitu. Misalnya langsung ini kemampuan komputer, software bisa sih, kemampuan software atau kemampuan software. Nah, ini mungkin yang paling penting, misalnya MS Office. Terus ini mungkin Corel Draw. Terus ini Photoshop. Nah, hasilnya kayak gini. Sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal save. Caranya klik tombol ini. Kita pilih nih, kita mau PNG, JPG atau PDF. Jadi sekarang kita pakai PNG aja dulu. Sesuai ini standarnya kita bisa ganti nih sampai berapa. Jadi yang pertama kita rendah aja nggak apa-apa. Nah, ini nanti PNG-nya bisa di-insert bersamaan dengan dokumen-dokumen lain, scanan lainnya, atau enggak sama surat lamaran kerjanya paling depan kayak gitu. Kita download, tunggu, save, kita cek hasilnya. Kita cek. Nah, seperti ini. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang ingin mendaftar di bagian administrasi. Nah, saya memberikan contohnya seperti ini. Nah, nanti bisa dikombinasikan atau mungkin bisa dibuat sekreatif mungkin menggunakan Canva, itu terserah teman-teman semuanya. Nah, sekian untuk tutorial pada video ini. Sebelumnya tolong untuk subscribe channel ini agar kedepannya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik dan bermanfaat. Cukup sekian, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Katario Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan CV atau cara membuat CV menarik menggunakan Canva. Langsung saja kita search CV.
Oke, kita search. Nah, nanti akan muncul beberapa tampilan. Jadi kita untuk kali ini kita akan membahas CV untuk bagian administrasi. Mungkin bagi teman-teman yang ingin melamar di bagian administrasi, simak terus video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya yang lebih menarik dan tentunya bermanfaat. Langsung saja untuk bagian administrasi kita pilih yang simple desainnya. Oke, masih banyak bagus tampilnya sangat di Canva ini banyak banget pilihannya untuk teman-teman kalau misalnya mau buat CV yang lebih menarik bisa pakai Canva ini karena banyak banget pilihan-pilihannya. Desainnya kita masih bingung cari yang mana saking banyaknya. Kita cari yang sesuai bagian administrasi. Yang simple. Masih mencari, kita cari-cari dulu mana yang lebih bagus, yang bagus dari yang lebih bagus gitu gimana ya. Kita mencari video CV yang paling bagus. Nah, ini kayak menarik. Ini lebih simpel. Jadi kalau pembuatan CV itu kalau melamar di bagian administrasi saya saranin memilih 1 sampai 3 warna saja. Jadi jangan terlalu ramai warnanya macam-macam. Jadi kita cukup memilih 1 sampai dengan 3 warna. Oke, loading agak lama. Pertama kita ganti fotonya terlebih dahulu. Kita ganti. Upload di sini. Pilih menu upload yang di sini. Load. Lalu kita masukin foto yang sesuai. Nggak ngadet karena jaringannya. Jaringannya sangat ngadet. Melakukan foto. Kebanyakan. Boleh kita variasi di sini fotonya. Kita tambahin background. Pilih elemen. Pilih mungkin kotak, kita coba cari kotak bisa nggak? Kotak.
Kita buat backgroundnya dulu. Cara simpelnya gini, kita copy lagi yang foto lama, kita hapus, kita kasih background, mungkin bisa diganti warna putih. Nah jadi gini, kita bisa masukin ke perseginya dalam. Setelah ini kita jadi gini, kita pilih persegi, lalu kita ganti warnanya menjadi putih, kita masukkan lagi ke sebagai background kita. Jadi hasilnya kayak gini. Di sini kita tulis saja namanya. Nah sekarang yang nggak kalah penting, cara penulisan bio atau profile. Nah jadi di sini kita harus benar-benar memperhatikan. Jadi di sini tuh kayak ringkasan kita, bagaimana sih agar para recruiter itu melihat kita dari sini aja udah cukup gitu loh, kayak ringkasan dari keseluruhan keunggulan kita dan kompetensi kita. Jadi harus hati-hati. Nah pada video sebelumnya saya juga udah membahas bagaimana cara membuat deskripsi diri. Nanti bisa dicek lebih ini lagi, nanti biar saya nggak ngulang gitu. Jadi saya langsung membuat aja profilnya. Ini bisa digedein biar muat banyak. Misalnya saya memiliki pengalaman kerja gitu. Lanjut, saya memiliki dalam hal pengolahan data. Jadi bio ini kalau sebisa mungkin dikaitkan dengan bagian administrasi, karena teman-teman mau mendaftar di bagian administrasi. Pengolahan data misalnya, terus filing, terus apa lagi, dan membuat laporan. Ini wajib banget sih, kalau administrasi pasti membuat laporan. Terus dijelasin lagi kayak keahlian-keahliannya, misalnya memiliki keahlian cukup ini aja. Ini sama ya, misalnya kita ganti ini, kalau misalnya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua gitu, biar enggak beda-beda. Jadi kita ganti ya di sini. Ini bisa digeser-geser juga. Kita ganti sesuai email kita, misalnya gmail.com. lanjut ini nomornya, misalnya masalah aja ya, ini nomornya. Kayak gitu. Terus ini alamatnya cukup domisili aja, misalnya Cikarang
Cikarang Timur misalnya, Bekasi, gitu aja. Jadi nggak perlu harus rinci, kayak kan kalau zaman dulu kan masih sistemnya pos, jadi balas ngirim via pos, terus ngirim via pos. Kalau sekarang kan serba teknologi, jadi alamat ini gunanya untuk mengetahui domisili si calon calon kandidatnya. Jadi misalnya HRD itu udah tahu misalnya ada yang kandidatnya dari misalnya ngelamarnya di Bekasi, jadi kandidatnya misalnya di Jawa Timur, jadi udah memperkirakan nih maksudnya kapan bisa ikut tes, terus nanti alokasinya gimana kalau misalnya diterima kerja dan lain sebagainya. Jadi kita cukup kasih informasi secara umumnya aja, misalnya Cikarang Timur, Bekasi, itu udah lebih dari cukup. Ini misalnya teman-teman punya blog misalnya, tulis saja. Jadi semakin bagus nanti siapa tahu rekruternya melihat dari blog-blog teman-teman, atau teman-teman yang hobi nulis atau memberikan informasi lewat blog, barangkali itu membuat nilai plus juga. Jadi kita coba aja lah, untung-untungan kita tulis juga. Sekarang untuk soft skillnya kita ganti misalnya yang ada kaitannya sama administrasi, misalnya yang ada hubungannya sama administrasi, atau enggak misalnya soft skill ini terlalu membingungkan, jadi kita bisa ganti ke hard skillnya, jadi lebih skill lebih ke arah langsung tertuju pada ininya, pada computer skill. Misalnya teman-teman mau coba misalnya langsung hard skill, tapi kalau mau soft skill ya mungkin kita bisa isi contohnya misalnya berpikir kritis kayak gitu. Terus multitasking, mungkin multitasking, terus kreatif misalnya. Kreatif, terus bisa kita bisa tambahin sama mungkin teliti. Selanjutnya bagian edukasi ini kita rapikan dulu, ini jika bawain kita bawain, terus masuk ininya diganti pendidikan. Ini diisi dengan pendidikan masing-masing, misalnya pendidikannya diganti sesuai dengan universitas masing-masing, misalnya universitas sensor aja ya, tahun lulusnya misalnya 2020, dan ini jurusannya misalnya cuman aja. Nah seperti ini, sini pengalaman kerja misalnya. Pengalaman kerja kita tulis misalnya ini aja, maksudnya misalnya staff admin, atau enggak biar lebih ini aja biar lebih bagus ya, kita tulis agak keren, office administrator misalnya. Misalnya kita tulis PT nya PT misalnya ABCDE, misalnya tahunnya kapan, misalnya 2019 sampai 2021. Terus ini ditulis job desk nya
kita hapus, kita tulis job desk-nya, misalnya misalnya melakukan penerapan sistem perarsipan, misalnya bukan sistem pengarsipan mungkin arsipan. Baik secara fisik maupun digital. Yang kedua, misalnya melakukan tugas administrasi secara rinci dan efisien. Terus misalnya lagi menyiapkan segala keperluan, misalnya menyiapkan segala keperluan untuk meeting mungkin atau untuk rapat gitu. Misalnya langsung ini kemampuan komputer, software bisa sih, kemampuan software atau kemampuan software. Nah, ini mungkin yang paling penting, misalnya MS Office. Terus ini mungkin Corel Draw. Terus ini Photoshop. Nah, hasilnya kayak gini. Sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal save. Caranya klik tombol ini. Kita pilih nih, kita mau PNG, JPG atau PDF. Jadi sekarang kita pakai PNG aja dulu. Sesuai ini standarnya kita bisa ganti nih sampai berapa. Jadi yang pertama kita rendah aja nggak apa-apa. Nah, ini nanti PNG-nya bisa di-insert bersamaan dengan dokumen-dokumen lain, scanan lainnya atau enggak sama surat lamaran kerjanya paling depan kayak gitu. Kita download, tunggu. Save, kita cek hasilnya. Kita cek. Nah, seperti ini. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang ingin mendaftar di bagian administrasi. Nah, saya memberikan contohnya seperti ini. Nah, nanti bisa dikombinasikan atau mungkin bisa dibuat sekreatif mungkin menggunakan Canva, itu terserah teman-teman semuanya. Nah, sekian untuk tutorial pada video ini. Sebelumnya tolong untuk subscribe channel ini agar kedepannya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik dan bermanfaat. Cukup sekian, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Katario Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan CV atau cara membuat CV menarik menggunakan Canva. Langsung saja kita search CV.
Oke, kita search. Nah, nanti akan muncul beberapa tampilan. Jadi kita untuk kali ini kita akan membahas CV untuk bagian administrasi. Mungkin bagi teman-teman yang ingin melamar di bagian administrasi, simak terus video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya yang lebih menarik dan tentunya bermanfaat. Langsung saja untuk bagian administrasi kita pilih yang simple desainnya. Oke, masih banyak bagus, tampilnya sangat di Canva ini banyak banget pilihannya untuk teman-teman. Kalau misalnya mau buat CV yang lebih menarik bisa pakai Canva ini karena banyak banget pilihan-pilihannya. Desainnya kita masih bingung cari yang mana saking banyaknya. Kita cari yang sesuai bagian administrasi. Yang simple. Masih mencari, kita cari-cari dulu mana yang lebih bagus, yang bagus dari yang lebih bagus gitu, gimana ya. Kita mencari video CV yang paling bagus. Nah, ini kayak menarik. Ini lebih simpel. Jadi kalau pembuatan CV itu kalau melamar di bagian administrasi, saya saranin memilih 1 sampai 3 warna saja. Jadi jangan terlalu ramai warnanya macam-macam. Jadi kita cukup memilih 1 sampai dengan 3 warna. Oke, loading agak lama. Pertama kita ganti fotonya terlebih dahulu. Kita ganti. Upload di sini. Pilih menu upload yang di sini. Load. Lalu kita masukin foto yang sesuai. Nggak ngadet karena jaringannya. Jaringannya sangat ngadet. Lakukan foto. Kebanyakan. Boleh kita variasi di sini fotonya. Kita tambahin background. Pilih elemen. Pilih mungkin kotak, kita coba cari kotak, bisa nggak? Kotak.
Kita buat backgroundnya dulu. Cara simpelnya gini, kita copy lagi yang foto lama, kita hapus, kita kasih background. Mungkin bisa diganti warna putih. Nah, jadi gini, kita bisa masukin ke perseginya dalam. Setelah ini kita kita pilih persegi, lalu kita ganti warna yang menjadi putih, kita masukkan lagi ke sebagai background kita. Jadi hasilnya kayak gini. Di sini kita tulis saja namanya. Nah, sekarang yang nggak kalah penting, cara penulisan bio atau profile. Nah, jadi di sini kita harus benar-benar memperhatikan. Jadi di sini tuh kayak ringkasan kita, bagaimana sih agar para recruiter itu melihat kita dari sini aja udah cukup gitu loh, kayak ringkasan dari keseluruhan keunggulan kita dan kompetensi kita. Jadi harus hati-hati. Nah, pada video sebelumnya saya juga udah membahas bagaimana cara membuat deskripsi diri. Nanti bisa dicek lebih ini lagi. Nanti biar saya nggak ngulang gitu. Jadi saya langsung membuat aja profilnya. Ini bisa digedein biar muat banyak. Misalnya saya memiliki pengalaman kerja gitu. Lanjut, saya memiliki dalam hal pengolahan data. Jadi bio ini kalau sebisa mungkin dikaitkan dengan bagian administrasi karena teman-teman mau mendaftar di bagian administrasi. Pengolahan data misalnya, terus filing, terus apalagi, dan membuat laporan. Ini wajib banget sih, kalau administrasi pasti membuat laporan. Terus dijelasin lagi kayak keahlian-keahliannya, misalnya memiliki keahlian cukup ini aja. Ini sama ya, misalnya kita ganti ini, kalau misalnya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua gitu, biar enggak beda-beda. Jadi kita ganti ya di sini. Ini bisa digeser-geser juga. Kita ganti sesuai email kita, misalnya email.com. Lanjut, ini nomornya, misalnya masalah aja ya, ini nomornya. Kayak gitu. Terus ini alamatnya cukup domisili aja, misalnya Cikarang
jadi nggak perlu harus rinci kayak kan kalau zaman dulu kan masih sistemnya pos, jadi balas ngirim via pos, terus ngirim via pos. Kalau sekarang kan serba teknologi, jadi alamat ini gunanya untuk mengetahui domisili si calon calon kandidatnya. Jadi misalnya HRD itu udah tahu misalnya ada yang kandidatnya dari misalnya ngelamarnya di Bekasi, jadi kandidatnya misalnya di Jawa Timur, jadi udah memperkirakan nih maksudnya kapan bisa ikut tes, terus nanti alokasinya gimana kalau misalnya diterima kerja dan lain sebagainya. Jadi kita cukup kasih informasi secara umumnya aja, misalnya Cikarang Timur, Bekasi, itu udah lebih dari cukup. Ini misalnya teman-teman punya blog misalnya, tulis saja. Jadi semakin bagus nanti siapa tahu rekruternya melihat dari blog-blog teman-teman, atau teman-teman yang hobi nulis atau memberikan informasi lewat blog, barangkali itu membuat nilai plus juga. Jadi kita coba aja lah, untung-untungan kita tulis juga. Sekarang untuk soft skillnya kita ganti misalnya yang ada kaitannya sama administrasi, misalnya yang ada hubungannya sama administrasi, atau enggak misalnya soft skill ini terlalu membingungkan, jadi kita bisa ganti ke hard skillnya, jadi lebih skill lebih ke arah langsung tertuju pada ininya, pada computer skill. Misalnya teman-teman mau coba misalnya langsung hard skill, tapi kalau mau soft skill ya mungkin kita bisa isi contohnya misalnya berpikir kritis kayak gitu. Terus multitasking mungkin. Multitasking terus kreatif misalnya. Kreatif terus bisa kita bisa tambahin sama mungkin teliti. Selanjutnya bagian edukasi ini kita rapikan dulu, ini jika bawain kita bawain, terus masuk ininya diganti pendidikan, ini diisi dengan pendidikan masing-masing. Misalnya pendidikannya diganti sesuai dengan universitas masing-masing. Misalnya universitas sensor aja ya, tahun lulusnya misalnya 2020, dan ini jurusannya misalnya cuman aja. Nah seperti ini. Sini pengalaman kerja misalnya. Pengalaman kerja kita tulis misalnya ini aja, maksudnya misalnya staff admin, atau enggak biar lebih ini ya, biar lebih bagus ya, kita tulis agak keren, office administrator misalnya. Misalnya kita tulis PT nya PT misalnya ABCDE, misalnya tahunnya kapan, misalnya 2019 sampai 2021. Terus ini ditulis job desk-nya, kita hapus, kita tulis job desk-nya misalnya 1, misalnya melakukan
melakukan penerapan sistem pengarsipan misalnya. Bukan sistem pengarsipan mungkin. Arsipan. Baik secara fisik maupun digital. Yang kedua misalnya melakukan tugas administrasi secara rinci dan efisien. Terus misalnya lagi menyiapkan segala keperluan, misalnya menyiapkan segala keperluan untuk meeting mungkin atau untuk rapat gitu misalnya. Langsung ini komputer, kemampuan komputer, software bisa sih, software bisa, kemampuan software atau kemampuan software. Nah ini mungkin yang paling penting misalnya MS Office. Terus ini mungkin Corel Draw. Terus ini Photoshop. Nah hasilnya kayak gini. Sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal save. Caranya klik tombol ini, kita pilih nih, kita mau PNG, JPG atau PDF. Jadi sekarang kita pakai PNG aja dulu. Sesuai ini standarnya kita bisa ganti nih sampai berapa. Jadi yang pertama kita rendah aja nggak apa-apa. Nah ini nanti PNG nya bisa di-insert bersamaan dengan dokumen-dokumen lain, scanan lainnya atau enggak sama surat lamaran kerjanya paling depan kayak gitu. Kita download, tunggu, save, kita cek hasilnya. Kita cek. Nah seperti ini. Nah ini cocok banget buat teman-teman yang ingin mendaftar di bagian administrasi. Nah saya memberikan contohnya seperti ini. Nah nanti bisa dikombinasikan atau mungkin bisa dibuat sekreatif mungkin menggunakan Canva, itu terserah teman-teman semuanya. Nah sekian untuk tutorial pada video ini. Sebelumnya tolong untuk subscribe channel ini agar kedepannya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik dan bermanfaat. Cukup sekian, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.